Udah naik berapa kilo Mbak Maria berat badannya? Berapa ya? 55, berapa gitu ya Mas Alvin. Terus setiap minggu kok naik terus. Selesai mentoring saya sekarang Hmm. 5 Mas Alvin. Kita sampai nggak bisa harus bagaimana. Oke. Kalau dibilang berdoa saya ya puji Tuhan dia cukuplah. Cuma ya mungkin Tuhan belum kasih jalan, belum dipertemukan obat. Tapi saya penasaran lagi. Nggak ikutin. Kok malah bikin saya tidur terlelap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berkah selalu untuk kita semuanya, teman-teman. Kembali lagi di agenda SM Talks pada kesempatan malam hari ini. Saya bersama dengan seorang member yang alhamdulillah dia sudah merdeka gitu ya. Dan saya ingat banget sih, beliau ini untuk memutuskan ikut mentoring tuh butuh waktu yang lumayan lama gitu ya. Lalu udah ngikutin kita sejak lama juga. Nah, kenapa nanti bisa begitu? Nanti biar beliau sendiri yang cerita ya, teman-teman ya. Oke, nggak perlu berlama-lama, langsung kita mulai aja. Kita sambut narasumber kita pada malam hari ini, ada Mbak Maria Magdalena. Selamat malam, Mbak Maria. Malam, Mas Alvin. Oke, boleh disapa teman-teman yang sudah nyimak kita malam hari ini, Mbak. Selamat malam, teman-teman semua. Salam kenal. Saya Maria Magdalena Mariani dari Bekasi, tapi asli lahirnya di Lampung, besar di Kalimantan. Oke, kita mulai dulu pertanyaan malam hari ini dengan hal yang sangat sederhana dan mungkin nanti akan sangat membuat teman-teman kepengen banget, Mbak. Udah naik berapa kilo Mbak Maria berat badannya? Saya sebelum mentoring masih 55, berapa gitu ya Mas Alvin. Terus setiap minggu kok naik terus. Selesai mentoring saya sekarang 5 Mas Alvin. 5 berapa? Hampir 59, 58, berapa gitu kemarin tuh. Oke, hampir 58. Berarti udah naik hampir 3 kiloan ya. Udah berat. Saya nggak mau. Berat ya, alah. Pokoknya setiap minggu tuh naik terus. Lepas mentoring selesai 58 berapa? Hampir 59. Alhamdulillah deh. Oke. Nah, ini tuh unik Mbak Maria. Seingat saya, Mbak itu sebelum mentoring itu kursi pertama tuh kayak suaranya tuh apa ya? Kayak orang capek gitu loh, kayak orang udah nggak tahu mau gimana lagi. Itu kenapa Mbak dulu? Bingung Mas Alvin, soalnya sudah berbagai cara ya saya lakuin ya Mas Alvin, kok nggak ada perubahan gitu Mas Alvin. Saya sudah berbagai herbal, saya bingung banget kok nggak ada perubahan gitu. Ya udah saya memutuskan gitu. Mbak memutuskan ikut mentoring itu kan jedanya lama banget toh Mbak. Kayaknya Mbak udah sering ikutin live kita udah dari tahun lalu kalau nggak salah ya. Itu kenapa Mbak kok akhirnya baru ikut mentoring kemarin tuh, kenapa itu? Mungkin suami juga sudah lelah ya. Pak, aku kok begini terus sih Pak, setiap sore aku bilang gitu. Selalu ini Mas, gelisah, semua khawatir gitu. Memang kalau di perut itu jarang sekali sensasi, mungkin cuma bagian perut bawah aja gitu ya, yang sering sakit gitu. Yang sering itu malah sakit di dada sini, dada kiri, tembus belakang, kanan, tembus belakang, pinggang. Terus kalau malam itu Mas Alvin, kalau nggak bisa tidur itu, kadang kepala itu yang sebelah kiri itu loh Mas Alvin. Sakitnya ini sampai merambat di sebelah kiri sini sampai ke tangan, di tengah-tengah sini di ubun-ubun begitu Mas Alvin. Aku sampai menyerah, aku mau gimana lagi gitu. Tapi setiap saya mengikuti live Mas Alvin itu selalu tenang dan bisa tertidur. Dan saya terus meyakinkan ke saya. Dia dapat ilham apa dari dia baru mengizinkan tuh Mas Alvin. Kayaknya aku sudah izin kalau nggak salah itu 4 kali atau 5 kali baru dia datang dari Jogja. Ya sudah mah, kalau mau ikut daftar. Makanya tuh libur-libur saya daftar ke siapa ya, daftarnya saya lupa. Oh iya, kemarin Mbak yang tidurnya entah saya lupa ingat sih, gangguan atau bahkan malah nggak bisa tidur sama sekali ya? Iya, betul Mas Alvin. Iya, yang berbulan-bulan itu kan ya Mbak ya? Iya, pokoknya saya sebelum ikut lab-nya Mas Alvin itu saya setiap malam selalu bisa tidur di atas jam 12. Pokoknya jam 1:30 ke sana baru bisa tidur. Tapi setelah ngikutin lab Mas Alvin itu,
bisa tidur tapi suka terbangun gitu Mas Alvin. Pas saya ngomong, Mbak ketiduran gitu ya. Jadi kayak obat tidur ya, tapi ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, malah senang saya bisa bantu teman-teman lepas dari obat tidur kan ya. Gimana tadi agak keputus lagi. Aku terapin, udah mendingan Mas Alvin sebenarnya. Aku ikutin semua, aku baca ini sudah selesai saking semangatnya. Tapi kok ya ini ya belum afdol gitu loh. Kayaknya aku harus ikut mentoring deh Pak. Oke. Nah, dari sensasi yang Mbak Mari rasakan tadi, itu yang paling berat apa Mbak? Keliangannya kah? Terus kepalanya kayak ketarik kah? Atau memang yang dada dari depan sampai belakang tembus itu? Yang paling berat menurut Mbak selama sakit kemarin? Saya tuh sensasinya tuh dari kepala sampai kaki Mas Alvin. Tapi yang saya takutkan Mas Alvin ya, sebelum ikut lab Mas Alvin itu di daerah kepala Mas Alvin. Jadi dia di daerah kepala itu muter. Pokoknya pindah-pindah. Kalau sudah hebat, saya nggak bisa bernapas. Jadi tegang, ketarik, itu ujung-ujungnya saya nggak bisa bernapas Mas Alvin. Pada saat ngalamin sensasi itu, terutama yang di kepala yang tegang kayak ketarik itu, yang muter-muter itu, apa yang dipikirkan Mbak Maria pada saat itu Mbak? Aduh, macem-macem Mas Alvin. Ini ada apa di kepalaku ya? Aku bilang gitu. Aku sampai mau CT scan ya Mas Alvin ya. Hampir Mas Alvin, tapi setelah aku mau memutuskan untuk CT scan, terus ketemu channelnya Mas Alvin ini. Aku coba dulu ngikutin. Kok lama bilang Mas Alvin, tinggal yang sebelah kiri ini aja. Yang sering kambuh. Yang lain-lain sudah enggak. Ya itu. Makin yakin ikut live terus. Puji Tuhan Mas Alvin, banyak yang berkurang. Karena saya patokannya pakai senyum 37 ini. Saya baca dari awal sampai terakhir ini Mas Alvin. Saya praktekin Mas Alvin. Iya benar-benar saya. Tapi ya memang berkurangnya nggak banyak sih. Ya tidak seperti yang kemarin gitu Mas Alvin, sangat menakutkan dengan kalau lagi kumat gitu. Itu dalam mungkin kalau aku stres Mas Alvin, kan aku kebetulan di kerjaan pegang keuangan, SPP, tabungan begitu ya, uang gedung. Jadi kalau ada masalah itu biasa. Oke. Nah, dari yang Mbak Maria rasakan, dari yang Mbak sampaikan tadi, itu di mentoring Mbak mulai bisa tidur enak, tidur nyenyak, terus kemudian sensasi yang parah tadi berkurang drastis tuh di hari keberapa tuh Mbak? Di hari keberapa mentoring gitu? Di hari ke-11 Mas Alvin. Hari ke-11 ya? Di hari ke-11. Itu pas sebelum kita diskusi atau setelah diskusi tuh Mbak? Setelah diskusi. Setelah diskusi ya? Iya. Setelah diskusi ya, gimana itu? Pokoknya setelah diskusi itu semuanya itu sensasi yang biasanya setiap sore, setiap saat di sini ya, tepat sebelah kiri itu selalu aja datang gitu. Setelah mentoring 11 itu memang berkurang. Mas Alvin, mungkin ya pemicunya yang seperti sudah saya sampaikan ke Mas Alvin dan solusinya begini, lakukan, terapkan. Mungkin di situ Mas Alvin udah ketemu jawabannya. Oh berarti pemicunya di sini. Ya, betul. Seperti yang Mbak tuliskan itu ya. Dan itu kan kalau saya tangkap sih, sama ini kan Mbak Maria nggak menyadarinya toh Mbak. Yang Mbak tuliskan itu ya. Yaitu bagi Mbak ya udah biasa aja gitu ya. Tapi di alam bawah sadar Mbak Maria sendiri itu jadi sebuah hal yang ya bikin trauma itu tadi kan gitu kan ya Mbak ya. Benernya. Nah jadi Mbak Maria ini sebenarnya juga ada trauma teman. Cuman kita nggak akan bahas lebih detail ya. Kemarin Mbak Maria mungkin belum menyadari bahwa traumanya Mbak Maria inilah yang jadi sebab cemasnya Mbak Maria. Yang jadi sebab malam nggak bisa tidur. Yang jadi sebab tidur terus kalau malam terbangun terus. Gitu kan? Pokoknya jadi sebab pikirannya nggak enak. Nggak tenang lah ibarat kata gitu. Nah setelah di mentoring di langkah ke-8 kan kita minta untuk tulis semuanya tuh. Yang jadi semuanya apa? Tulis semuanya aja gitu kan. Dari ke-11 kita bantu untuk bereskan. Dan seperti yang Mbak Maria sampaikan tadi juga, alhamdulillah sensasi yang lainnya di hari yang ke-11 tuh berkurang dengan sangat drastis banget kan gitu ya. Nah pokoknya tuh kayak gitu teman-teman. Nah dari beberapa langkah pengobatan yang Mbak udah lakukan selama ini tuh, sampai pernah nggak ketergantungan sama obat Mbak?
Gini Mas Alvin, ya kebetulan saya sama suami saya pernah kerja di rumah sakit. Jadi saya tuh anti minum obat Mas Alvin. Saya pernah dirawat sekali dan itu obat saya habisin memang. Kata dokter memang begitu, nanti kontrol lagi. Saya habis kontrol saya nggak minum lagi Mas Alvin. Sampai sekarang. Ya. Terus saya sama suami kok masih kumat-kumat ya, dadanya panas lah, apalah gitu. Saya pindah ke herbal Mas Alvin sampai ada 5 macam, 4 macam herbal. Satu botolnya 350, itu cuman isi 10 Mas Alvin. Aduh. Iya tahu itu saya. Satu botolnya 350. Teman-teman beli 3 kali udah hampir 1 juta lebih ya. Oke. Itu kalau cuma satu herbal ya Mbak ya, kalau kita ganti terus kan ya mohon maaf sih, bisa lebih banyak lainnya gitu. Terus gimana perkembangannya tuh? Perkembangannya memang ada satu herbal yang cocok ya, yang 350 tadi, sambil terapi saya masukin. Ya, saya setiap 2 minggu sekali saya terapi. Itu puji Tuhan saya selama 7 bulan sudah tidak ada sensasi, kata suami saya, udah mah coba berhenti, dicoba dulu, siapa tahu sudah membaik gitulah. Mindsetnya, kamu harus percaya kalau kamu sudah sehat. Soalnya saya lihat kamu sudah banyak perubahan gitu. Nah, udah Mas Alvin, itu aku sudah sembuh. Terus aku ya itu dengar orang tua aku meninggal, kumat lagi. Setelah kumat itu malah tambah lagi sensasinya. Saya sampai nggak bisa harus bagaimana. Kalau dibilang berdoa, saya ya puji Tuhan, dia cukuplah. Cuma ya mungkin Tuhan belum kasih jalan, belum dipertemukan obat. Ya udah saya bersabar aja. Ya itu ketemu channel Mas Alvin, saya coba mengikuti. Saya tadinya nggak percaya loh waktu ketemu channel Mas Alvin, ini apaan sih, kok begini sih ngomongnya begini gitu. Tapi saya penasaran lagi. Nggak ikutin. Kok malah bikin saya tidur terlelap. Ya udah, saya ngikutin terus. Saya senang ketika teman-teman ketika nyimak live kita kemudian ketiduran. Artinya ada sesuatu yang teman-teman dalam tanda kutip, mohon maaf nih, mungkin ngerasain apa ya, mungkin happy lah atau tenang di situ sehingga akhirnya teman bisa tidur, kan gitu kan? Nah, beda cerita kalau kan teman-teman mau tidur harus minum obat tidur. Nah itu yang nggak enak banget. Nah ketika teman-teman nyimak live kita, entah live langsung yang seperti ini atau yang rekaman live-nya, kemudian bisa tidur, ya kita malah seneng banget. Artinya live kita ini bisa menggantikan fungsi dari obat tidur yang selama ini teman-teman konsumsi. Tapi alhamdulillah di hari ke-11 mentoring tadi Mbak Maria sampaikan sudah beres semuanya itu teman-teman. Gini ya, kalau teman-teman mungkin ngerasa nggak mungkin itu, masa secepat itu gitu ya. Ini kita kasih rahasianya, kita kasih polanya teman-teman. Itu mungkin saja terjadi ya, kalau nih ya, itu asam lambung udah nggak naik lagi. Sederhananya kan kayak gitu toh teman-teman. Nah, kenapa kok asam lambung nggak naik lagi? Karena dia udah nggak punya jalur buat naik. Selama teman-teman ngerasain sensasi dada ke atas sampai ke kepala, yang nggak enak seperti yang Mbak Maria rasakan juga itu kan karena asam lambungnya naik. Gimana asam lambung naik ya? Karena katup esofagus yang di sini nih ya, teman-teman itu kebuka. Nah, kalau kalau hasil seperti yang disampaikan Mbak Maria tadi ya, yang dadanya ketusuk-tusuk, kepala keliangannya udah berkurang, itu berarti katup esofagus udah mulai normal lagi teman-teman. Udah mulai baik lagi. Kenapa? Akhirnya apa? Akhirnya si asam lambung nggak bisa naik lagi. Sehingga nggak mengganggu dada ke atas. Ya ada yang sengkring-sengkring lah, yang kepalanya keliangan lah, mungkin dadanya juga cenut-cenut, jantungnya berdebar kencang, mungkin panas kayak terbakar di dada teman-teman gitu ya, itu insya Allah juga pastinya harus berkurang. Kenapa? Karena katup esofagusnya udah mulai normal. Nah, maka sebenarnya dilakukan Mbak Maria dari hari mentoring pertama sampai hari ke-11, kemudian sensasinya berkurang dengan sangat drastis, itu adalah membenarkan atau menormalkan lagi katup esofagusnya, teman-teman. Kan gitu ya Mbak Maria ya? Betul, nah, katup esofagus itu akan cepat balik dengan satu syarat aja. Katup esofagus akan cepat balik dengan satu syarat aja. Apa itu? Teman-teman nggak boleh stres. Udah itu aja. Pokoknya nggak boleh stres, nggak boleh banyak pikiran, ya. Itu pasti cepat balik. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan untuk Mbak Maria, monggo silakan diketik di kolom komentar ya. Oke, nah ini ada pertanyaan nih dari Mbak Melinda, Mbak Maria. Ngalamin batuk kronis nggak? Hidung mampet, dada berat, kepala berat? Wah, semuanya, betul. Semuanya Mas Alvin, tanpa terkecuali yang disebutkan. Gitu ya. Batuknya kayak gimana, Mbak? Batuk kering kah atau berlendir Mas Alvin? Kadang kering, kadang berlendir. Sering saya alamin itu.
Oke, oke, oke. Nah itu di mentoring mulai nggak dirasain lagi atau mulai ngerasa udah nggak ada lagi tuh kapan tuh Mbak? Hari keberapa gitu? Aduh, hari keberapa ya? Lupa saya Mas Alvin. Tapi Lupa belum saya. sampai hari ke-11 atau setelah hari ke-11 tuh? Pokoknya kayaknya semua sensasi itu setelah enakan itu setelah mentoring yang ke-11 deh Mas Alvin. Saya rasain. 11 ke atas ya? Iya. Oke, karena memang, ya mohon maaf nih teman-teman, kalau teman-teman ikut mentoring ya, induk di mentoring itu sebenarnya ada di hari ke-8 ketika teman nulis shifting break-nya di metode yang kita gunakan ya. Shifting break itu bukan sakitnya, tapi sebab sakitnya. Shifting break itu bukan hasilnya, tapi sebab kenapa ada hasil tersebut gitu kan. Kalau teman-teman cemas itu adalah hasil, yang menyebabkan teman-teman cemas itu apa? Nah itu yang harus digali teman-teman. Nah hari ke-11 kita diskusi, kita bantu untuk berikan solusinya. Jadi kayak induk di mentoring itu sebenarnya di hari itu. Teman bisa melewati itu, progresnya di hari-hari yang selanjutnya itu akan lebih cepat lagi, lebih signifikan lagi. Oke, ini dari Mbak Eka Andini. Mata kabur kunang-kunang nggak Mbak? Iya Mas Alvin, bener, betul. Saya alamin itu. Gimana Mbak? Maksudnya pandangannya tuh kayak, mohon maaf nih, kayak minus atau plus gitu, atau gimana? Blawur ya Mas, bahasa Jawanya blawur gitu Mas ya. Pokoknya lihat angka nggak kelihatan. Oh. Akhirnya saya sekarang Oke. apalagi saya kerjanya di komputer, tambah-tambah Mas. Pernah ke dokter mata periksa untuk hal itu Mbak? Enggak. Oh, nggak pernah ya? Oh, akhirnya Mbak tahu bahwa itu memang efek samping dari asam lambung gitu ya berarti ya? Ya. Betul. Oh, oke deh. Ya, alhamdulillah deh kalau kayak gitu. Jadi, ya mohon maaf nih, nggak nambah-nambahin biaya gitu kan. Jadi kan, ini mohon maaf nih teman-teman. Tadi tuh member mentor itu pagi tadi pas diskusi tuh bilang gini, Mas saya tuh hampir CT scan loh Mas, gara-gara kepala saya ini luar biasa sakitnya loh. Sampai kayak gitu loh. Iya, mohon maaf nih, belum tentu teman-teman nanti sembuh gitu kan ketika udah CT scan. CT scan kan buat ngecek di kepalanya ada apa kan, sebenarnya kayak gitu ya. Bukan untuk menyembuhkan kepalanya, mohon maaf teman-teman. Bukan untuk itu, tapi buat ngecek aja. Nah, kalau nanti akhirnya diagnosanya kepalanya nggak apa-apa, kan ya mohon maaf banget nih. Kan udah keluar gitu buat biaya CT scan-nya. Apa nggak mubazir? Padahal nggak murah loh untuk hal yang semacam itu gitu kan. Nah, daripada kita tuh menyimpulkan sesuatu yang aneh-aneh gitu ya, coba deh kenali diri teman-teman sendiri terlebih dahulu. Kalau memang itu bener gara-gara dari asam lambung, ya udah fokusnya benerin aja asam lambungnya, benerin aja katopesofagusnya. Apalagi teman-teman yang diindikasi atau didiagnosa kena GERD gitu kan, GERD itu udah pasti asam lambung naik, GERD itu udah pasti katopesofagusnya terbuka gitu. Maka tugas utama teman-teman itu bukan untuk membereskan masalah GERD-nya tuh bukan, tapi benerin katopesofagusnya sambil ngontrol biar asam lambungnya nggak kambuh lagi, nggak naik lagi. Sesimpel itu aja sebenarnya. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di agenda SM Talks yang berikutnya. Insya Allah di hari Jumat malam kita ada materi khusus buat teman-teman, dan sepertinya kita mau kasih surprise spesial buat teman-teman yang nanti nyimak live pada hari Jumat malam. Nah, surprise-nya apa dan materinya apa, tunggu aja pada saat live nanti. Oke, itu ya teman-teman ya. Salam sehat dan berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.